Godzilla vs. Kong yang direncanakan tayang pada tahun 2021 nanti akan melibatkan banyak aktivitas manusia selama penyelidikan Monarch tentang asal-usul para Titan. Terus misteri-misteri apa yang akan terungkap di sana? Nah, berikut penjelasannya. Oh iya, sebelum masuk ke topiknya, gue mau minta sedikit waktunya karena gue mau ngasih tahu atau mencoba mengulang kembali tentang sesuatu hal yang sebenarnya gue udah males jelasinnya cuy. Karena ini tuh sebenarnya hal basic buat para penggemar Monsterverse. Tapi kali ini gue tujukan buat kalian yang baru aja mencoba ngefans dengan film-film Godzilla. Entah itu dari versi klasik Toho dan khususnya versi legendary Monsterverse yang masih aja sampai sekarang banyak pertanyaan-pertanyaan yang harusnya kalian udah tahu pas gue membahas teori Monsterverse di video-video gue yang lama. Jadi, film Monsterverse itu sendiri terdiri dari Godzilla 2014, Kong Skull Island, dan Godzilla King of the Monsters. Di 3 film itu, buat kalian yang baru aja ngefans sama film Monsterverse, gue kasih tahu nih, kalau kalian nggak akan bisa menyambungkan ketiga film itu secara utuh. Kalau kalian nggak baca juga komiknya, yaitu Godzilla Awakening, The Birth of Kong, Godzilla Aftershock, dan juga jangan salah, Godzilla 2014, Kong Skull Island, dan Godzilla King of the Monsters itu udah dibuat novelisasinya, dan isinya ada beberapa bagian yang disisipi di situ, yaitu contohnya tentang kenapa Kong menolak panggilan Ghidorah, yang emang kalau lo cari di filmnya sampai budek juga nggak bakalan nemu bro. Nah, setelah kalian lengkap membaca komiknya juga, kalian juga pasti belum bisa menyatukan semua puzzle-nya. Beberapa contohnya adalah Monsterverse sendiri belum menceritakan secara detail tentang asal-usul dari para Titan sebenarnya. Meskipun kalian bisa mendapatkan sedikit gambaran tentang asal-usulnya di awal-awal pembuka di komik Godzilla Awakening. Dan juga tentang Hollow Earth yang pastinya sengaja nggak dibeberkan oleh Monsterverse, supaya kalian bisa mengetahuinya di film Godzilla vs. Kong. Nah terus lucunya nih, masih ada juga yang masih nggak percaya kalau film Godzilla vs. Kong itu akan dirilis. Come on man, ini tahun 2020. Lo kalau nyari tahu itu jangan di YouTube, nggak bakal ada. Ya karena filmnya belum dirilis. Lo kalau mau cari tahu itu langsung ke Warner Bros atau Legendary Picture. Ini serius cuy, karena ada beberapa komentar di spam yang bilang, "Bang, lu halu bang, karena film Godzilla vs. Kong itu cuma fanmade atau buatan para penggemar." Bro, gue bisa bedain mana fanmade, konsep, dan film resminya. Filmnya aja udah diundur 2 kali yang harusnya tahun ini keluar. Dan yang terakhir trailernya diundur. Dan hal itu udah dikonfirmasi sama sutradaranya sendiri lewat akun Instagramnya. Gue sih sedikit kecewa, apalagi buat kalian yang ngotot tapi salah. Kan jadi lucu anjir. Ini bukan buat kalian yang penggemar Monsterverse sejati ya. Karena buat kalian, gue nggak perlu jelasin sampai A, B, C, D, detail-detail gitu juga kalian udah ngerti. Ya pokoknya the best lah kalian ya. Oke lanjut ya bro ya. Oke. Asal-usul kemunculan para Titan di Monsterverse nantinya diharapkan akan memainkan peran penting di dalam Godzilla vs. Kong. Tapi selain itu tentu saja pertarungan yang sangat dinantikan yaitu antara sang Raja Monster melawan Raja Pulau Tengkorak. Di mana dipastikan karakter manusia dalam film tersebut juga akan memainkan peran penting nantinya. Seperti yang udah kalian lihat di kredit film Godzilla King of the Monsters, dan hal itu juga udah dikonfirmasi di sinopsis resmi Godzilla vs. Kong, bahwa misi Monarch selanjutnya adalah untuk menyelidiki asal-usul para Titan. Nah, saat mencoba menghentikan konspirasi manusia yang mengancam dan mengakhiri semua Titan, si karakter utama nantinya akan menjelajahi terowongan Hollow Earth yang misterius untuk mencari sebuah kebenaran. Dan bisa jadi, penghalang terbesar yang menghalangi mereka adalah Mechagodzilla, yang bisa digunakan sebagai senjata melawan manusia dan para Titan. Apa yang nantinya akan ditemukan oleh Monarch saat bertualang ke terowongan Hollow Earth masih menjadi misteri. Apapun itu nantinya bisa menjadi pengubah jalannya keseruan di dalam filmnya, seperti penemuan kota bawah laut yang ditemukan di Godzilla King of the Monsters. Terus, apa aja yang udah diungkap oleh Monsterverse tentang para Titans sejauh ini? Nah, di Kong Skull Island telah membuat semua teori tentang Hollow Earth menjadi sedikit banyak telah membuktikan kalau sebenarnya para monster raksasa dapat melakukan perjalanan secara rahasia di planet ini melalui sistem terowongan bawah tanah, di mana hal itu sedikit menjelaskan bagaimana para Titan bisa berkeliling seenak jidatnya tanpa menarik perhatian manusia. Nah, di Godzilla King of the Monsters telah membuktikan teori yang disebutkan di Skull Island tadi, yaitu ketika manusia mengikuti Godzilla melalui sebuah terowongan di bawah air. Saat berada di sana, mereka menemukan peradaban kuno yang terlupakan yang tampaknya para penduduk di zaman itu menyembah Godzilla sebagai dewa mereka, dan konon tempat ini dulunya adalah rumahnya si Godzilla.
Contohnya seperti kumpulan teks yang udah disensor di bagian kredit film Godzilla King of the Monsters, di mana itu semakin memperluas wawasan kita tentang sejarah para Titan. Terungkap bahwa meskipun kota di bawah laut di film Godzilla King of the Monsters udah menunjukkan bahwa orang-orang ini bisa bergaul dengan damai dengan para Titan. Akan tetapi, situasinya tidak sesederhana itu. Karena pada awalnya, para manusia mungkin menikmati hubungan yang harmonis dengan para Titan, yang melibatkan mereka yang tinggal di dekat monster-monster itu sebagai tempat para manusia untuk berlindung. Namun seiring berjalannya waktu, orang-orang ini menjadi semakin bergantung pada mereka, dan bahkan berencana untuk mempersenjatai mereka. Entah bagaimana mereka menemukan cara untuk memperbudak para Titan dan mulai menggunakannya dalam perang melawan peradaban lain. Dan mungkin saja pada saat itu mereka udah mencapai titik di mana para manusia bisa melakukan komunikasi telepati, kayak Sobijin dan Mothra gitulah. Mereka kan berkomunikasi lewat telepati. Nah, setelah cengkraman manusia atas para Titans bisa dipatahkan, terjadilah perang antara manusia dan monster. Dan hasilnya adalah bencana alam yang memicu zaman es dan menyebarkan manusia ke berbagai penjuru planet ini. Terus kalau gitu, para Titan berasal dari Hollow Earth dong? Nah, pertanyaan ini juga banyak gue temuin di setiap video yang gue upload. Pada titik ini, sudah cukup jelas bahwa Hollow Earth lebih dari sekedar sistem terowongan yang digunakan untuk perjalanan bawah tanah. Di sinopsis pertama Godzilla vs. Kong menyebutkan sebuah kalimat, The Secret Realm of the Titans, yang artinya adalah dunia rahasia para Titan. Jadi ada dunia lain nih tempatnya para Titan dan sampai saat ini masih rahasia. Ada kemungkinan Hollow Earth itu sendiri adalah rumah asli dari makhluk-makhluk ini. Semuanya menjadi masuk akal, mengingat gua-gua di Hollow Earth cukup besar untuk memungkinkan terjadinya pertarungan antara para monster. Godzilla, spesies Kong, Muto, dan yang lainnya mungkin berasal dari tempat itu, di mana sebuah dunia besar bisa saja ada di bawah sana di suatu tempat, yang berpotensi berada di bawah Pulau Tengkorak. Yang kita ketahui bersama kalau Skull Island itu berisi pintu gerbang ke bumi berongga. Nah, jika ternyata tempat kelahiran para Titan berada tepat di bawah rumah Kong, hal itu bisa menjadi alasan mengapa para Titan tertarik untuk datang ke Pulau Tengkorak. Karena itu mungkin adalah naluri alami mereka untuk kembali ke rumahnya. Terus, kalau emang para Titans tinggal di situ dulunya, lalu mengapa mereka pergi? Nah, saat menjelajahi Hollow Earth nantinya, Monarch dapat menemukan bukti bencana atau konflik yang memaksa mereka melarikan diri ke permukaan. Bisa jadi bencana geologis membuat kondisi di alam rahasia mereka menjadi tidak dapat ditinggali. Penjelasan alternatifnya adalah bahwa ada sekelompok Titans teritorial yang saling bermusuhan mencoba mengambil alih daerah itu dan menempatinya sampai sekarang. Dan hal itu berhubungan dengan teks yang juga disensor di Godzilla King of the Monsters yang memang mengisyaratkan keberadaan Titans rahasia yang dapat mengakhiri peradaban. Makhluk yang berbahaya ini bisa jadi nantinya cukup mengancam untuk menakuti beberapa Titan. Dan untuk penjelasan ini udah pernah gue buat videonya, juga tentang makhluk apa yang mengancam peradaban nantinya. Nah, jika alasan ini nantinya benar, hal ini bisa menimbulkan masalah bagi ilmuwan Monarch di Godzilla vs. Kong. Ekspedisi mereka dapat menarik perhatian para Titan ini dan menyebabkan perang monster dengan Godzilla dan juga Kong. Lantas, apa arti kisah asal-usul para Titan bagi Monsterverse itu sendiri? Nah, para Titan yang berasal dari dunia rahasia jauh di bawah permukaan bumi ini bisa menimbulkan dampak yang sangat besar baik untuk film maupun Monsterverse secara keseluruhan. Pertama, hal itu bisa menandakan kalau penjahat sebenarnya di dalam film tersebut bukanlah Mechagodzilla, tetapi para Titan yang mungkin mereka temukan di Hollow Earth. Salah satunya adalah ular bersayap dari bocoran mainan Godzilla vs. Kong yang bernama Warbird. Monster ini mungkin sangat berbahaya, terutama jika dia adalah Titan rahasia yang memang disebutkan di kredit Godzilla King of the Monsters. Terus ada juga bocoran mainan di awal-awal yang menunjukkan bahwa namanya adalah Nozuki. Tetapi mungkin sebenarnya ada dua dari mereka yang memiliki penampilan yang sedikit berbeda. Atau bisa dibilang salah satu dari mereka adalah penjahatnya. Dengan ditemukannya asal-usul para Titan nantinya dapat berdampak pada Monsterverse yang akan melampaui film Godzilla vs. Kong. Yaitu sebuah setup yang menarik untuk film Monsterverse di masa mendatang. Godzilla King of the Monsters sudah mengisyaratkan bahwa jumlah Titans yang diketahui akan terus meningkat, tetapi mungkin akan naik lebih tinggi lagi setelah dunia rahasia ini ditemukan. Seperti disebutkan sebelumnya, sebagian besar Titan tersebut mungkin telah lama meninggalkan dunianya, tetapi masih banyak yang tinggal di sana. Jika mereka tinggal jauh di bawah bumi berongga, panggilan Ghidorah mungkin tidak akan terdengar oleh para Titan yang masih tinggal di Hollow Earth. Tapi karena pencarian Monarch bisa membangunkan lebih banyak Titans lagi nantinya. Karena dengan munculnya lebih banyak Titans, tentunya Monsterverse bisa memiliki opsi karena memiliki banyak karakter yang bisa dipakai di film selanjutnya, seperti Godzilla 3 contohnya. Beberapa Titan yang akan muncul nantinya mungkin adalah asli buatan Monsterverse, tapi beberapa bisa jadi adalah monster-monster dari Toho juga. Contohnya aja, kalau ini opini gue ya, bisa aja salah satu penghuni Hollow Earth adalah King Caesar atau Gorosaurus,
Atau kemungkinan lain adalah Anguirus, yang kerangka identik dengan spesiesnya udah terlihat di kota bawah air di Godzilla King of the Monsters. Sehingga Anguirus yang masih hidup dapat muncul dalam sequelnya sebagai sekutu dari Godzilla. Oke, itu aja dari gua. Semoga kalian terhibur dengan videonya. Buat kalian pecinta Monsterverse ataupun Godzilla Toho klasik, kalian the best banget lah pokoknya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Gua admin satu pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.